Alhamdulillah, Alhamdulillah wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil qudus zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, yang betul-betul terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini. Dulu pernah juga kita ngaji, tapi pembahasannya tentang keluarga sakinah. Sesuai dengan bidang saya di bidang pernikahan, ya, karena aktivitas saya sehari-hari tukang menikahkan orang. Jadi kalau udah seperti menikahkan orang, yang saya tengok wajah yang paling senang itu bapak-bapak, ibu-ibu kayak marah saja sama saya. Jadi yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang tua kami, pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga di sini hadir guru anak saya Ustaz Julian. Pertemuan pula di dunia ini kecil, kita bertemu di sini. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita dipertemukan pada suatu yang berkah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu masih berbekas di hati kita, apalagi ba'da maulid atau ba'da maulid Rabiul Awal ini, kita diingatkan kembali kepada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perlu ditunggu dalam seluruh aspek kehidupannya, karena Allah yang mengatakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebuah tempat bagi kita, referensi dalam setiap kehidupan kita sebagai contoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul punya akhlak yang sangat mulia. Makanya beliau sangat sederhana. Saya tanya ibu-ibu, Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Gimana Bapak tahu? Hah? Dari sejarah. Saya tanya ibu-ibu, Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Dari mana ibu tahu? Dari sejarah. Sejarahnya yang mana? Dari mananya sejarahnya? Mas? Sedikit iklan. Tidak mau dia. Maaf Bapak Ibu, teknis ini ada video di sini. Sampai di mana tadi? Saya ngetes aja, masih ingat nggak connect. Jadi dari mana Ibu tahu kaya atau miskinnya? Dari mas kawin, mas kawin Rasulullah. Jadi mahar Rasulullah itu nikah dengan Khadijah itu berapa? Dalam sejarah berapa Bu? Hah? 150 juta.
150 ekor onta kata ibu tadi. 100 ekor onta, Masya Allah. Bayang itu, kaya atau miskin? Kaya itu. Berapa kalau diuangkan sekarang? Hampir 1 M. Ya. 10 tahun saya di KUA, tidak pernah saya menikahkan orang lebih daripada 10 juta mas kawinnya. Ibu dulu mas kawinnya berapa, Bu? Seperangkat alat sholat. Itu bangganya minta ampun itu. Berapa kira-kira seperangkat alat sholat itu berapa harganya? Ada 100 juta, Bu. Pergi Bu ke Ramayana beli di situ. Kira-kira berapa? 500.000, sudah mewah itu. Dari 100 yang nikah, hampir 90% mas kawinnya seperangkat alat sholat. Ya, tunai. Ya, itu kebanyakan. Maka muncul orientalis mengatakan Nabi itu miskin, makan saja susah. Sehingga muncul image kalau jadi umat Muhammad itu ya udah susah saja. Padahal kita disuruh kaya. Ya. Padahal Islam itu disuruh bermartabat karena tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi meskipun Nabi Muhammad itu kaya, beliau hidupnya sederhana. Ini dibedakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Yakhsifuna 'alahu wa yarqa'u thawbah. Rasulullah itu sangat tawadhu. Beliau sangat rendah hati, beliau sangat sederhana. Yakhsifuna 'alahu, beliau sendiri yang membersihkan sandalnya. Kalau putus dia sendiri yang memperbaikinya. Wa yarqa'u thawbahu, beliau sendiri yang menjahit bajunya. Bapak ada jahit baju Pak sendiri? Alhamdulillah. Berarti mencontoh Rasulullah ini. Iya, Bu. Enggak kata ibu itu. Ya. Jadi begitulah kesederhanaan Rasulullah. Beliau sangat tawadhu, sangat malu dia kepada Allah. Meskipun kaya, tapi hidupnya sederhana. Maka miris kita hari ini ketika ada ibu-ibu yang duitnya banyak, sandalnya sampai 3 lemari. Ada anak yang seperti itu? Sampai mati dipakai sandal tubuh, tidak habis dia. Bayangkan itu. Tapi Rasulullah selagi bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan kesederhanaan dalam hidup kita. Selebihnya apa? Berbagi kita dengan orang lain. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajarlah beliau mendapat predikat Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nabi Muhammad itu penghulu awal, penghulu akhir. Tapi lebih dulu Nabi Adam, Ustaz. Mana dulu dari Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam. Tapi Adam berdialog dengan Allah juga menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdialog dengan Allah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ada di dalam Taurat. Isa berdialog dengan Allah juga menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya ini penghulu seluruh anak keturunan Adam. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebut Adam itu abal bashar, bapak jasad kita. Karena Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Jadi yang duduk hari ini di masjid ini semuanya tanah yang kelihatan, yang tampak. Siapa bapaknya? Adam. Terus Nabi Muhammad siapa? Abar ruh, bapak dari segala ruh yang ada. Hakikat manusia itu hidup ketika ruh ditanamkan dalam badannya. Ketika ruh dicabut, maka manusia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Unsur inilah maka Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada dia? Dia bisa menolong orang lain di akhirat kelak.
yang disebut dengan syafaat. Maka disinilah kita orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, itulah orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau. Bayangkan saja, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Orang yang berselawat kepada Nabi itu 1 kali, dia mendapatkan balasan 10 kali. Khattat anhu asyara khatayat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu biha asyara darajat, dan Allah angkat baginya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qushairi 610 Hijriah, seorang ulama Mesir, dia menulis sebuah salawat syair tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah, tiba-tiba Imam Qushairi terserang oleh penyakit lumpuh. Tak bisa badannya bergerak, Pak. Seorang ulama besar, seorang yang dekat dengan Allah, seorang imam di Mesir ketika itu, tiba-tiba terserang oleh penyakit lumpuh. Kalau sekarang namanya apa, Pak? Stroke. Maka jangan pernah kita mengatakan stroke itu kutukan. Kadang mulut kita ini, kadang Allah sayang kepada dia. Seorang ulama bisa terkena stroke. Kadang mulut kita kasar. Kenapa Bapak tuh stroke? Wajarlah, rumah aja nggak jelas. Kan? Mulai kita berkata seperti itu. Padahal penyakit itu Allah sayang. Maka jangan pernah ada suudzon dalam hati kita sehingga menimbulkan dosa dari mulut kita kepada Allah. Ketika dia lumpuh, dia tulis syair tadi. Malam tertidur, Rasul datang kepadanya. Apa kata Rasulullah? Ya Bushairi, aku bawakan engkau sebuah jubah. Sebuah jubah, pakailah. Maka Rasul memakaikan jubah tadi kepada Imam Al-Qushairi. Imam Al-Busiri, bukan Qushairi. Imam Al-Busiri, Syarafuddin Al-Busiri, itu nama lengkapnya. 610 Hijriah. Ketika Imam Al-Busiri terbangun, malamnya beliau mimpi dengan Rasulullah, dipakaikan jubah Rasulullah. Ketika terbangun langsung dia bisa berdiri. Langsung berdirinya, Pak. Heran murid-muridnya. Wahai Imam, engkau sudah sembuh? Sudah. Kenapa engkau sembuh? Malam Rasul datang kepada saya. Rasul memakaikan jubah ini kepada saya. Maka salawat yang saya tulis ini saya buat namanya salawat jubah. Syair bahasa Arab maknanya qasidah. Jubah bahasa Arab bermakna burdah. Maka bernama qasidah burdah. Itulah yang kita baca sampai hari ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pernah Ibu baca? Pernah dengar, Pak? Karangan Imam Syarafuddin Al-Busiri disebut dengan qasidah burdah. Kenapa disebut dengan qasidah burdah? Burdah maknanya jubah, jubah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cinta beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah mimpi Nabi? Bapak pernah mimpi Rasulullah, Pak? Sama waktu. Tak pernah kita bertemu, susah. Kenapa Imam Al-Busiri tadi bisa berjumpa dengan Rasulullah? Dia tulis syair tentang salawat kepada Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyil. Coba lanjutkan, hafal tak kita? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyil lazi khaira kulli khalqi kullihimi. Salawat untuk engkau ya Rasulullah abada, selama-lamanya. Siapa Rasulullah? Nabi yang diutus oleh Allah, khairul kulli, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana salahnya selawat ini? Ini yang banyak dimasalahkan hari ini. Karena macam-macam selawat yang ditulis oleh ulama dulu.
Ada salawat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman. Salahnya di mana? Tidak ada di sini unsur untuk mengangkat derajat Rasulullah itu sampai kepada Allah. Tidak. Hanya kita bertawassul karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk dekat kepadanya. Dasarnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dasarnya. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ada gubahan tentang bagaimana Rasulullah itu bentuk dan sifatnya. Karena kita cinta sama seseorang, otomatis kita harus tahu karakternya. Ibu dulu sama calon suami sebelum nikah dikaji nggak seperti apa dia? Dikaji nggak, Bu? Dia itu orangnya begini, begini, begini. Kenapa? Kita cinta. Maka Imam Al-Ghazali tadi dibuat sebuah syair. Bagaimana bentuk Rasulullah dari sahabat, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'abas lam bimadan zamani. Lam yahtalim qattu taha. Nabi Muhammad itu tidak pernah bermimpi yang tidak. Jadi Nabi itu tidak pernah mimpi jelek. Selalu mimpinya itu wahyu dari Allah. Maka salah satu wahyu itu datang melalui mimpi. Karena mimpi Rasulullah itu hak, benar. Wa matasa'abas lam bimadan zamani. Wa matasa'abas. Seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah menguap. Tahu menguap, Pak? Kayak apa menguap tuh, Bu? Nggak usah dipraktekkan lagi. Rasulullah sahabat seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menguap dalam hidupnya. Meskipun beliau jarang tidur. Terbalik dengan kita, Pak. Meskipun banyak tidur tetap menguap. Apalagi bulan puasa. Habis subuh tidur, bangun nguap juga lagi. Habis zuhur tidur, bangun masih nguap juga. Tapi Rasulullah tidak pernah menguap seumur hidupnya. Minhud dawabu falam tahrubu wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhud dawabu falam, seluruh binatang baik yang buas maupun yang jinak tunduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat, binatang tunduk kepada beliau. Begitulah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasani. Zubabah, lalat, langau. Seumur hidup beliau tidak pernah hinggap langau di badannya. Mulia Rasulullah. Lalat, Pak, tidak berani hinggap di badan Rasulullah. Kalau ibu meskipun sudah 3 kali mandi tetap inggok lalat itu. Begitulah. Ya, bapak juga lebih gitu. Tapi Rasulullah tidak pernah lalat seekor pun berani hinggap di badan beliau yang mulia. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yurazilluhu fi syamsi zufatani. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, meskipun matanya terpejam. Hati Nabi tidak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Terbalik dengan kita, meskipun matanya terbuka, hati tetap. Ya kadang gitu kan. Sampai di rumah nanya anak tadi, "Mak," katanya, "apa kaji Ustaz tadi?" Dia sudah ingat lagi.
Padahal matanya terbuka. Tapi Rasulullah tidak. Meskipun matanya terpejam, hatinya tetap terbangun. Begitulah mulianya Rasulullah. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatani. Seumur hidup beliau sahabat, wala yurazilluhu, bayang-bayang Rasulullah tidak pernah kelihatan, karena ada hadisnya. Jadi syair Imam Al-Ghazali ini dari hadis-hadis dan penglihatan sahabat. Seumur hidup Nabi, bayang-bayang beliau tidak pernah kelihatan. Terik matahari lewat Nabi Muhammad, bayang-bayangnya tidak kelihatan. Setelah dianalisa oleh para ulama, kenapa bayang-bayang Rasulullah itu tidak kelihatan? Kita yang sering membaca seperti itu. Anta badrun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan, anta nur, engkau cahaya, fauqa nur, di atas cahaya. Engkau cahaya di atas cahaya matahari tidak bisa menembus cahaya engkau, wahai Rasulullah. Begitulah agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan-kelebihan beliau. Katfa'u qad alata qauman iza jalasu indal wiladati sif yazabi muhtadani. Indal wiladati sif, ketika beliau berada di tempat yang banyak, beliau tetap nampak lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain, dari sahabat-sahabatnya. Ya zabi muhtadani, wahai manusia yang suci, yang ketika lahir dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak sempurna iman kamu, kata Rasul, hatta akuna, sehingga aku lebih dia hibba ilai, aku lebih dia cintai. Jadi siapa orang yang paling kita cintai nomor satu, Bapak Ibu? Rasulullah. Dari mana dia cintai? Min walidihi, daripada mak bapaknya. Dia lebih cinta aku daripada orang tuanya, kata Rasulullah. Wa waladihi, daripada anak-anaknya. Kita cinta kepada orang tua, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta. Wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian alam. Jangan sampai cinta kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yang mengangkat derajat, apalagi kaum ibu-ibu. Ya, dulu wanita di zaman jahiliyah kan kita tahu. Wa izal mau'udatu su'ilat. Sambungannya apa, Pak? Bu? Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Ketika anak-anak yang dibunuh itu bertanya, kenapa aku dibunuh hidup-hidup? Bi ayyi zambin qutilat, apa dosa mereka? Tapi Rasulullah, wanita ini diangkat derajatnya sehingga dia menjadi orang-orang yang terhormat dalam Islam. Apa buktinya, Ustaz? Coba hadis Nabi. Siapa saya berbakti ya Rasulullah? Nabi mengatakan ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian ayah kamu. Jadi derajat yang belakang ini berapa kali lipat, Bu? 3 kali lipat dari laki-laki. Diangkat oleh Rasulullah. Bahkan di akhirat kelak ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam surga, dalam sebuah riwayat, hampir seorang wanita mendahului beliau masuk surga. Heran Rasulullah ketika itu. Nabi bertanya, siapa engkau wahai wanita? Kenapa engkau yang duluan masuk surga, hampir mendahului saya? Maka wanita tadi mengatakan,
saya ya Rasulullah orang-orang yang memelihara anak yatim. Seorang wanita yang memelihara anak yatim. Jadi orang yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah siapa, Bu? Wanita yang menjaga anak yatim. Datang wisuda, berfotolah ibu tadi dengan anaknya. Cuman berdua dia berfoto. Lantas orang bertanya, wahai bunda, engkau berfoto dengan anakmu, di mana bapaknya? Bapaknya sudah wafat 25 tahun yang lalu. Siapa yang membesarkan dia sampai wisuda? Ibunya. Anak ini seorang yatim. Ibunya yang menjaganya sampai dia menjadi seorang sarjana. Luar biasa perjuangan ibu-ibu. Maka hasil survei, Bu, lebih banyak janda atau duda yang nikah? Lebih banyak duda atau janda yang nikah cepat? Lah samo gini, Bu. Ya. Tapi kebanyakan wanita kalau sudah punya anak 1-2 wafat suaminya. Kadang-kadang seorang wanita tadi lebih mau dia menjaga anak yatim ini sampai berhasil daripada dia nikah lagi. Jangan habis ini pula yang udah nikah ngomong dia cerai aja bang, kan anak yatim saya enggak, bukan itu maksudnya. Jangan salah paham. Nikah itu tidak salah. Seorang ibu-ibu wafat suaminya, tinggal anaknya. Ketika pulang ke rumah yang dia pikirkan siapa, Bu? Anaknya. Seorang bapak wafat istrinya, dimasukkan ke dalam peristirahatan terakhir. Pas mau pulang yang terpikir oleh bapak itu apa? Nah, tengok sepanjang jalan tuh. Kira-kira rumah siapa yang janda di sini? Ya. Jadi mulia wanita itu ya. Wanita itu mulia ketika dia memelihara anak-anak suaminya. Maka Rasulullah mengatakan dia termasuk kelompok yang pertama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Ustaz enggak boleh dong nikah? Boleh. Jangan salah paham pula nanti. Ya. Kalau cukup bahannya bawa ke saya, kita proses. Karena nikah itu juga sunnah. Ya. Tapi ada sebagian wanita yang menjaga anak yatim. Begitulah mulianya seorang wanita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengangkatnya. Bagaimana wanita tadi menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah wanita tadi pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu peran ibu. Pertama, kedua, ada wanita yang melahirkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar. Azar ini bukan penyembah patung lagi, Bu. Tapi pembuat patung. Azar ini pembuat patung. Lahir Ibrahim alaihissalam yang bertauhid. Kenapa? Karena dia mempunyai seorang ibu yang taat kepada Allah. Siapa nama ibu Nabi Ibrahim? Siapa namanya, Pak? Bu, siapa nama ibu Nabi Ibrahim alaihissalam? Umailah. Siapa namanya? Umailah. Ini lahir cucu besok apa-apa. Ini alternatif nama juga. Siapa namanya? Umailah. Panggilannya Mailah. Kan bagus juga. Ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Umailah ini seorang ibu yang sangat baik. Maka melahirkan Ibrahim alaihissalam meskipun bapaknya seorang kafir. Tetap ibu berperan untuk mendidik anaknya menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ini yang kedua, peran seorang wanita. Yang ketiga, ya tinggal 3 menit lagi. Saya dipatasi juga tadi. Yang ketiga, seorang ibu meskipun suaminya seorang Nabiullah, tapi ketika ibunya tadi kafir dan ingkar kepada Allah, akan melahirkan anak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Nuh seorang nabi, tapi istrinya ingkar kepada Allah.
maka anaknya ikut ingkar kepada Allah. Ya bunayya irkam ma'ana. Oi anakku, kata Nuh, naiklah ke atas perahu ini. Nanti engkau akan tenggelam. Tapi Kan'an ketika itu seorang anak Nabi Allah tidak mau naik kapal, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air banjir yang sangat besar. Kenapa? Nuh mempunyai istri yang ingkar kepada Allah, menghasilkan anak yang ingkar kepada Allah. Ibrahim mempunyai ayah yang ingkar kepada Allah, mempunyai ibu yang taat kepada Allah, melahirkan anak-anak yang bertauhid kepada Allah. Di sini nampak kelihatan bagaimana Allah mengangkat derajat seorang wanita, sangat berperan membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangganya. Itu di TV itu kan banyak ibu-ibu yang pakai baju kuning KPK itu atau bapak-bapak? Mana yang banyak, Bu? Ibu atau bapak-bapak yang pakai baju KPK itu? Nah, tertangkap, OTT tertangkap. Besok menteri kemarin ketangkap. Bupati ketangkap. Gubernur tertangkap. Banyak dia yang masuk penjara. Tahu nak gara-gara apa tuh? Gara-gara istrinya minta kalung besar. Paham Bapak Ibu tuh? Kebanyakan di situ. Gara-gara istri minta mobil besar, minta rumah besar. Tentu pusing abang tuh memikirkannya. Tuntutannya banyak. Kalau kami laki-laki ini Bapak Ibu cukup makan, ya, cukup tidur, makan enak, selera cukup, kira-kira bahagia anak kita Pak? Bahagia. Tidak perlu kami kalung segala macam. Yang perlu itu siapa? Ibu-ibu. Akibatnya apa? Masuklah suaminya ke penjara. Apa maknanya di sini? Disinilah peran seorang wanita. Baik buruk dalam sebuah keluarga, anak-anak sangat kuat peran seorang wanita di situ. Tapi saya tengok yang subuh hari ini semuanya wanita-wanita surga. Ya di masjid ini keluar saya nggak tahu habis itu. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya sudah cukup. Kata pembicara tadi ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab saya nggak bawa kitab. Kalau dapat saya jawab, kalau enggak saya pending aja nanti. Kalau nggak ada dasar saya nggak mau jawab. Silahkan Pak Ibu yang bertanya. Ada yang bertanya? Pas ya? Alhamdulillah. Nggak ada yang bertanya. Mudah-mudahan tausiah kita subuh ini bermanfaat bagi kita. Maknanya di sini sebagai kesimpulan, mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah dalam kehidupan kita, dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang baik, terutama peranan seorang ibu dalam bersikap dan mendidik anak-anaknya. Adibu auladakum bithalatha. Ajar anakmu 3 macam. Ini dasar Pak Ibu. Ajar anakmu 3 macam. Yang pertama, hubbu nabiyikum. Cintai nabi kamu. Cintai Rasulullah. Rasulullah idola satu-satunya yang paling utama, bukan yang lain. Yang kedua, hub ahli baitihi. Cintai ahli bait Rasulullah. Keturunan Rasulullah cintai. Ulama-ulama dicintai. Bukan kita zalimi. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, pelajari Al-Quran. 3 dasar inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Cintai Nabi kita, cintai keturunan Rasulullah, dan yang ketiga, tadabbur, bacalah Al-Quran, jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.